Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Sejarah Bimbingan dan Konseling, yang beranggotakan saya sendiri, Emi Sentiani, NIM 3319006, dan rekan saya, Natib Himamana 3319007. Pertama yang akan kita bahas yaitu sejarah bimbingan dan konseling di Amerika Serikat. Bimbingan dan konseling pertama kali lahir di Amerika Serikat pada awal abad ke-20, yaitu ketika Frank Person membuka klinik Boston untuk memberi pengarahan kepada para pemuda untuk memperoleh pekerjaan yang sesuai. Pada tahun 1950-an, bidang ini mengalami perkembangan yang sangat pesat, bukan hanya dalam bidang pekerjaan tetapi merambah dalam bidang pendidikan. Pada tahun 1970 sampai 1980, bimbingan dan konseling masuk ke dalam kurikulum sekolah menengah di negeri-negeri yang mengalami sistem pendidikan barat. Meskipun konsep bimbingan dan konseling di barat dilahirkan oleh para ahli yang tidak diragukan kapasitasnya, tetapi konsep-konsep yang boleh jadi cocok untuk masyarakat barat tidak dapat diterapkan pada masyarakat lain, masyarakat Islam misalnya. Pada tahun 1910, William Haley mendirikan Jevon Psycho-Institute di Chicago. Pada tahun 1911, Universitas Harvard memberikan kuliah bidang bimbingan jabatan dengan dosennya Mary. Pada tahun 1912, Grand Rapids mendirikan lembaga bimbingan dalam sistem sekolahnya. Selanjutnya adalah sejarah bimbingan dan konseling dalam bidang pendidikan di Indonesia. Sejarah lahirnya bimbingan dan konseling di Indonesia diawali dari masuknya bimbingan dan konseling yang dulunya dinamakan bimbingan dan penyuluhan di lingkungan sekolah. Pemikiran ini diawali sejak tahun 1960. Hal ini merupakan salah satu hasil Konferensi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan atau FKIP yang kemudian menjadi IKIP di Malang pada tanggal 20-24 Agustus 1960. Pada tahun 1964, IKIP Bandung dan IKIP Malang mendirikan jurusan bimbingan dan penyuluhan. Pada tahun 1971, berdiri proyek Perintis Sekolah Pembangunan PPSP pada 8 IKIP.
Pada tahun 1964, IKIP Bandung dan IKIP Malang mendirikan jurusan bimbingan dan penyuluhan. Pada tahun 1971, berdiri proyek Perintis Sekolah Pembangunan PPSP pada 8 IKIP. Dalam perkembangan sejarah bimbingan dan konseling di Indonesia, ada mengalami beberapa fase, di antaranya yaitu sebelum kemerdekaan. Pada masa ini merupakan masa penjajahan Belanda dan Jepang. Para siswa dididik untuk mengabdi demi kepentingan penjajah. Dalam situasi seperti ini, upaya bimbingan dikerahkan. Bangsa Indonesia berusaha untuk memperjuangkan kemajuan bangsa Indonesia melalui pendidikan. Salah satunya adalah Taman Siswa yang dipelopori oleh Ki Hajar Dewantara yang menamakan nasionalisme di kalangan para siswanya. Dari sudut pandang bimbingan, hal ini tersebut pada hakikatnya adalah dasar bagi pelaksana bimbingan. Fase kedua yaitu dekade 40-an. Dalam bidang pendidikan, pada dekade 40-an lebih banyak ditandai dengan perjuangan merealisasikan kemerdekaan melalui pendidikan. Pada dekade 50-an, bidang pendidikan menghadapi tantangan yang amat besar, yaitu memecahkan masalah kebodohan dan keterbelakangan rakyat Indonesia. Kegiatan bimbingan pada masa dekade ini lebih banyak tersirat dalam berbagai kegiatan pendidikan dan benar-benar menghadapi tantangan dalam membantu siswa di sekolah agar dapat berprestasi. Selanjutnya yaitu dekade 60-an. Ada beberapa peristiwa penting yang dalam pendidikan pada dekade ini. Yang pertama yaitu ketetapan MPRS pada tahun 1966 tentang Dasar Pendidikan Nasional. Selanjutnya yaitu lahirnya kurikulum SMA Gaya Baru pada tahun 1964. Selanjutnya lahirnya kurikulum 1968, lahirnya jurusan bimbingan dan konseling di IKIP pada tahun 1963, membuka jurusan baru, jurusan bimbingan dan penyuluhan yang sekarang dikenal di Universitas Pendidikan Indonesia atau UPI dengan nama jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan atau PPB. Pada dekade 70-an, dalam dekade ini bimbingan diupayakan aktualisasinya melalui penataan legalitas sistem dan pelaksanaannya. Pada dekade 80-an, bimbingan ini diupayakan agar mantap atau pemantapan terutama diusahakan untuk menuju kepada perwujudan bimbingan yang profesional. Dalam dekade 80-an, pembangunan telah memasuki repelita ketiga, 4, dan 5 yang ditandai dengan menuju lepas landas. Fase selanjutnya yaitu menyongsong era lepas landas. Era lepas landas mempunyai makna sebagai tahap
pembangunan yang ditandai dengan kehidupan nasional atas kemampuan dan kekuatan sendiri, khususnya dalam aspek ekonomi. Pada fase terakhir, yaitu bimbingan berdasarkan Pancasila, bimbingan mempunyai peran yang sangat amat penting dan strategis dalam perjalanan bangsa Indonesia secara keseluruhan. Bimbingan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan pendidikan dan mempunyai tanggung jawab yang amat besar guna mewujudkan manusia Pancasila. Karena itu, seluruh kegiatan bimbingan di Indonesia tidak lepas dari Pancasila. Bimbingan konseling pada masa Rasulullah. Pada masa Rasulullah merupakan contoh layanan konseling Islam, umumnya menerapkan cara memberikan saran-saran, anjuran, nasihat kepada klien. Nabi dan Rasul merupakan konselor apabila melihat tugas dan fungsinya sebagai pembimbing umat ke arah jalan yang benar. Nabi dan Rasul semua mengajak umat manusia kepada agama Tauhid atau Islam. Nabi dan Rasul juga membimbing manusia agar tidak terjerumus ke lembah dosa, sehingga manusia memperoleh kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Tugas hakiki Nabi dan Rasul adalah mengajak, membantu, dan membimbing manusia kepada jalan yang disyariatkan Islam. Mungkin itu saja yang bisa saya paparkan dari materi tersebut. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.